Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Hari ini kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 3 tema 2. Sekarang dibuka halaman 193. Liburan dilanjutkan menuju taman kota, dibaca paling atas. Benny bermain ayunan di taman kota. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Jadi di sini terdapat gambar di mana Benny dan teman-temannya sedang bermain ayunan di taman kota. Lihat gambarnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira apa ya? Yang mereka lakukan adalah bermain ayunan. Siapa yang di sini belum pernah bermain ayunan? Pasti semua sudah pernah, baik di TK ataupun di rumah. Sekarang kita coba membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apa itu lafal? Ada yang tahu? Lafal adalah pengucapan. Intonasi adalah tinggi rendah dan bunyi a, i, o, e, o pada mulut. Sekarang kita baca bersama-sama. Dilihat ya sambil dibaca. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bermain, teman-temannya main di taman kota. Lanjut halaman 194. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Jadi mereka bermain, terdapat 4 ayunan berdekatan satu sama lain. Oke, di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain. Nah, siapa saja? Dari kanan ke kiri. Kanan kalau dari Bu Siska kanan di sini. Tetapi kalau dari kamu sebelah kanan adalah yang dibuat makan. Artinya tangan kanan yang digunakan untuk makan. Dari kanan menuju ke kiri, yaitu Lani, Siti, Benny, Udin duduk di ayunan. Sedangkan di bagian belakang yang memegangi. Sehingga ayunan itu yang pertama bagian depan berayun dan yang bagian belakang memegangi ayunan agar bisa diayunkan. Bagian belakang ada Lani berdiri, Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti ada Mei, sehingga Lani di belakangnya Dayu, Siti di belakangnya Mei, Benny di belakangnya ada Edo, sedangkan Udin di belakangnya ada teman laki-laki yang lain. Sehingga ada berapa anak? Ada 8. Ayunannya ada berapa? Ada 4. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Kenapa perlahan? Karena kalau terlalu cepat, ayunannya terlalu cepat akan meninggi, sehingga anak yang berada di situ akan jatuh. Makanya kalau bermain ayunan harus pelan-pelan dan hati-hati. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Misalkan di sini ada Nawaf bermain dengan Zeo. Zeo duduk, Nawaf bagian belakang. Nah, Nawaf mendorong dengan hati-hati. Kalau dengan cepat, nanti akan berayunnya tinggi, Zio yang jatuh. Kemudian bergantian. Makanya harus adil, tidak boleh Zio terus yang duduk, begitu. Sekarang kita coba menjawab. Ayo menulis halaman 194. Bagaimana hasil terkaanmu? Apakah sesuai dengan teks? Nomor 1, coba buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Oke, akan Bu Siska jelaskan, dicatat baik-baik ya dan disimak. Oke, cek. Oke, pertanyaan pertama, nomor 1. Siapakah yang sedang bermain ayunan?
diawali dengan kata siapa. Kalau siapa berarti jawabannya nama orang. Dicatat nomor 1 siapa. Nomor 2 di manakah mereka bermain. Nomor 3 mengapa mereka bermain ayunan. Nomor 4 apa yang mereka mainkan. Yang nomor 5 bagaimana mereka bermain. Oke, lanjut halaman 195. Apa yang sedang dilakukan Benny? Kira-kira apa? Bermain ayunan. Nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Kira-kira siapa yang paling kanan? Yaitu Lani. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Urutannya Lani, Siti, Benny dan Udin. Berarti yang paling kiri siapa? Udin. Nomor 3, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Tadi sudah. Nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Berarti siapakah yang di belakang Benny? Ada Edo. Jawabannya adalah Edo. Nomor 5, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Kira-kira siapa? Yaitu Mei. Ini tidak perlu dicatat ya. Tadi halaman 194 5 pertanyaan dan soal pada halaman 195 tidak perlu dicatat, tidak apa-apa, bukan tugas. Tapi tetap diperhatikan. Sekarang kita buka halaman 196. Diskusikan dengan temanmu karena di sini masih WFH dan home learning, maka didiskusikan dengan mama atau papa. Nomor 1, taman. Maknanya apa taman? Ada yang tahu taman itu apa? Yaitu tempat bermain anak-anak, atau ada juga tempat untuk menanam bunga. Itu termasuk taman. Tergantung taman kota atau taman bunga. Nomor 2, kota. Apa itu kota? Tempat orang-orang berkumpul di suatu wilayah. Nomor 3, ayunan. Apa itu ayunan? Yaitu permainan yang menggunakan tempat duduk dan ayunan. Nomor 1, buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Oke, ada yang tahu? Misalkan nomor 1, taman. Pertama diawali dengan subjek, misalkan Nawaf. Nawaf lagi yang kena. Nawaf sedang bermain di taman. Ada kata taman. Buatlah kalimat dengan 3 kata. Yang satu, salah satunya adalah taman. Nawaf sedang bermain di taman. Ini tidak perlu dicatat ya, hanya disimak saja. Nomor 2, kota. Misalkan yang perempuan, Najwa. Najwa berada di kota Jakarta. Ada kata apa? Kota. Berarti sudah benar. Yang nomor 3, ayunan. Misalkan Tristan. Tristan sedang bermain ayunan. Tristan subjek. Sedang bermain predikat. Ayunan objek. SPO, subjek, predikat, objek. Oke, sudah mengerti dari sini? Gampang sekali untuk membuat kalimat. Oke, lanjut. Halaman 197. Ketika sudah bermain ayunan, kita akan ditujukan dan dijelaskan gambar dari ayunan. Ada 4 gambar di situ. Nah, 4 bagian. Pertama adalah tali dari ayunan dan tempat duduknya. Gambar kedua, tiang dari ayunan. Gunanya untuk apa? Untuk menempelkan talinya. Yang gambar ketiga, tempat duduknya. Kalau tidak ada tempat duduk, bagaimana kamu akan duduk? Yang keempat adalah penghubung. Sehingga jika dijadikan satu, termasuk pada gambar ayunan atau permainan ayunan. Sekarang kita coba pengamati secara sederhana.
Jadi di sini ditulis ada keragaman benda pada ayunan. 1 tali ayunan, 2 tadi tempat duduk, ketiga ayunannya, keempat tiang. Kalau tidak ada tiang tidak bisa merekatkan atau menempelkan. Oke, hasil pengamatan diamati. Kira-kira tali ayunan nama bendanya apa tadi? Tali ayunan nama bendanya. Ciri-cirinya apa tali? Panjang bentuknya, termasuk benda padat. Bentuk bendanya apa? Panjang. Ciri-ciri benda: 1 benda padat, 2 keras atau tidak lembut, tidak lembek. Lanjut, yang kedua nama bendanya apa? Tempat duduk ayunan. Tempat duduk ayunan, ciri-cirinya apa? Termasuk benda padat, sifatnya keras. Bentuk bendanya persegi atau segi 4. Yang ketiga nama bendanya adalah tiang ayunan. Ciri-cirinya apa? Termasuk benda padat, sifatnya keras. Bentuk bendanya panjang. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang digunakan dalam permainan ayunan termasuk benda padat. Diingat-ingat, jadi kesimpulannya adalah benda-benda pada permainan ayunan termasuk benda padat. Benny coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya. Nah, ini Benny dan Lani sedang bermain pasir di pantai. Kok bisa ya digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya? Kira-kira sedang apa mereka? Ayo kita coba lihat halaman 199. Bacalah teks di bawah dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masing? Nah, mereka sedang bermain di pantai. Benny dan Mei sedang bermain. Kira-kira pelajaran apa ini? Matematika. Oke. Oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Berarti di sini kita belajar tentang pembagian. Dihafalkan. Maka 14 sekop pasir dibagi 2. 14 dibagi 2. Sudah pernah Bu Siska bicarakan pada perkalian 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kenapa? Karena kebalikannya 7 kali 2 hasilnya 14, ya kan? Masing-masing ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ingat ya, perkalian jika dibalik menjadi pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi dihafalkan, terutama perkalian 1 perkalian 2. Kalau sudah hafal maka pasti hafal pembagiannya, tinggal dibalik saja. Lanjut, halaman 200. Itu adalah tugas kamu untuk hari ini. Yang lain tadi cukup disimak saja. Mengerjakan halaman 200 soal cerita jawab jadi sampai 201 ya. Ingat, jawab jadi. Lanjut, halaman 202. Siapakah mereka? Ada Benny dan Edo sedang bermain ayunan. Di sini ayunan ada sebanyak 72 tali. Ada 9 baris ayunan terpisah dan masing-masing ayunan ada 2 tali. Ada berapa banyak ayunan di setiap barisnya? Kira-kira bagaimana? Ini pembagiannya ada 3 jenis, yaitu 72 dibagi 9, 9 dibagi 2. Coba lihat halaman 203. Oke, nah Bu Guru menjelaskan caranya mudah Ananda. Mulanya ada 72. Coba lihat gambarnya dengan bilangan 9. Berarti 72 dibagi 9 terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 72 bagi 9, yaitu 8. Kenapa? Karena 8 dikali 9 adalah 72. Kemudian hasilnya kan sudah 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 4. Sulit? Kalau sulit, kita coba latihan
Halaman 203 dikerjakan bagian bawah. Bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nomor 1, perhatikan. 14 bagi 7 dibagi 2. Kita membagi 14 dibagi 7 dulu. Berapa kira-kira? 14 dibagi 7 adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ditulis 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah 1. Dikerjakan sampai nomor 5 ya. Oke, jika belum paham nanti WA Bu Siska. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan tugasnya adalah halaman 200 sampai 201 soal cerita matematika dan 203 dikerjakan jawab saja. Untuk yang soal cerita jawab jadi halaman 203 jawab saja, tidak perlu soal. Oke, sekian dari Bu Siska. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.